Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, kembali lagi dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kali ini kita ada di part yang ketiga di pembahasan contoh kasus atau variasi strategi di mata kuliah manajemen strategi. Oke, kita masih membahas mengenai sinar sosro dari grup Rekso. Oke, kita akan lanjut cerita tentang sejarah mereka dulu ya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas kapan sih mulainya sejarah mereka itu dari 1940, kemudian di 1965 mereka hijrah ke Jakarta dan mereka mencoba strategi cicip rasa, kemudian mereka jatuh bangun dengan inovasinya, akhirnya ketemulah formula menjual teh air air teh dalam kemasan gitu ya. Nah, di tahun 1974 ternyata mereka baru mau mulai serius menggunakan pabrikan ya. Kalau sebelumnya kan mereka masih yang rumahan. Kalau di tahun 1974 akhirnya mereka em, me- meresmikan atau mendaftarkan peresmian pabriknya oleh Bapak Sugiharto Sosrojoyo, jadi anak nomor dua dari Bapak Sosrojojo. Ini em, pabriknya berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung KM 28 Kelurahan Medan Satria, Bekasi di tanggal 17 Juli 1974. Nah, tahun 1974 memang untuk keluarga Sosrojoyo itu Sosrojoyo ini memang dikenal dengan tahun yang penuh kebanggaan lah ya. Karena Sinar Sosro ini bukan hanya pabrik minuman teh botol siap saji pertama di Indonesia saja, tetapi juga ternyata ini di dunia. Cara menikmati teh dengan mengubah kebiasaan orang yang biasanya menikmati teh itu selalu hangat atau bahkan teh panas sambil medang gitu. Dengan adanya penemuan dari keluarga grup Sosro ini, mereka akhirnya bisa mengubah perilaku konsumen yang sekarang bisa menikmati teh menggunakan botol di mana saja, kapan saja, dan teh itu dingin lebih nikmat. Ini benar-benar cara baru untuk menikmati teh gitu loh. Dan ya bisa dianggap ini juga mengubah dunia ya. Biasanya kan teh-teh yang minuman-minuman yang dijual tuh kan biasanya minuman-minuman bersoda, kemudian alkohol dan lain-lain. Tetapi kalau ini teh gitu loh. Ini adalah suatu kemajuan juga karena ini memang bukan hanya pertama di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, sejak ini maka peruntungan grup Sosro ini mulai semakin terbuka gitu loh. Karena ternyata produk minuman ini disukain orang dan menjadi ikon teh dalam kemasan. Jadi mulailah dari situ banyak pabrik satu, kemudian tambah lagi pabrik ada di Gresik, tambah di Ungaran, di Medan, Pandeglang, Cianyar, Cibitung dan lain-lain gitu loh. Jadi pabriknya tadinya cuma satu di Jakarta aja, di Bekasi aja. Habis itu karena permintaan dari pasar itu banyak, orang itu suka, kemudian permintaannya banyak, maka mulailah dibangun banyak pabrik-pabrik di tempat lain gitu ya. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita bahas lagi lebih dalam, kita pengen tahu tuh kita intip dulu nih, apa sih visi dan misi dari PT Sinar Sosro? Visinya adalah mengutamakan agar produk-produk dapat sampai pada konsumen dimanapun mereka berada. Maka sejalan ya dengan kenapa sih mereka buka banyak pabrik? Nah, ini karena dari visinya. Mereka ingin produknya sampai pada konsumen dimanapun mereka berada. Jadi mereka mendekat ke konsumen, ke beberapa konsumen. Di Medan, Pandeglang, Gresik, Cibitung, dan lain-lain. Tuh ya. Kemudian misinya.
Misinya ada meningkatkan jaringan distribusi baik nasional ataupun internasional dengan memasarkan produk baru di bidang minuman. Nanti tahun-tahun berikutnya teman-teman akan melihat metafora perkembangan dari PT Sinar Sosro. Bukan hanya menjual atau menguasai pasar nasional, mereka pun nantinya akan menguasai juga ke berbagai belahan dunia sesuai dengan misi. Jadi mission accomplished alias misinya benar-benar terpenuhi karena mereka benar-benar membuktikan kalau mereka bisa meningkatkan jaringan distribusinya mereka tidak hanya di Indonesia saja tetapi melebarkan sayap mereka ke pasar internasional gitu ya. Oke, nah filosofi dari perusahaannya adalah apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ini banyak banget bahkan sampai dibuat meme ya. Ini benar-benar hampir selalu ada dan itu melekat sekali itu. Untuk saya generasi zaman buhul itu saya sudah tahu. Jadi sampai sekarang tuh kalau saya bilang apapun makanannya, saya akan auto bilang minumnya teh botol sasra. Oke, itu slogannya tidak hanya mengguncang sesama produk teh, tetapi juga minuman secara keseluruhan gitu ya. Teh dalam kemasan botol yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum gitu. Nah, ternyata dasar dari filosofi PT Sinar Sosro adalah niat baik yang dijabarkan dalam 3K dan RL, yaitu peduli terhadap kualitas, peduli terhadap keamanan, peduli terhadap kesehatan, 3K, serta RL-nya apa? Ramah lingkungan. Ini nanti akan ada hubungannya dengan strategi mereka pemasaran, strategi pemasarannya mereka. Mereka benar-benar membuktikan mereka itu peduli terhadap ramah lingkungan, peduli terhadap kesehatan juga. Dan tentu saja mereka peduli terhadap kualitas dan keamanannya ya. Kalau itu sih memang dari awal mereka memang sangat berhati-hati tidak menggunakan pengawet dan lain-lain. Nah, kalau yang terhadap kesehatan dan ramah lingkungan itu nanti betul-betul akan kita bisa lihat di dalam strategi yang digunakan oleh PT Sosro. Oke, kita lanjut dulu. Sebelum kita bicara tentang pemasaran, tentu saja kita harus menentukan dulu STT. S-nya itu adalah segmenting, T-nya itu adalah targeting, P-nya adalah positioning. Apa maksudnya? Segmenting itu ada dibagi menjadi tiga lah. Untuk lebih gampangnya ya. Yang pertama kita bisa lihat aspek demografi, kemudian geografis dan psikografi. Demografi itu apa? Demografi itu kita bisa membagi segmennya. Orang yang akan menggunakan produknya atau jasa kita itu siapa nantinya? Siapa gitu loh. Segmennya itu siapa untuk siapa? Nah, ini kalau dari sisi demografi itu membagi menjadi dari usia dulu di apa ya, dikupas. Apakah untuk orang sepuh, apakah untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lain-lain. Ternyata di sini itu bukan untuk anak-anak usia di bawah 9 tahun. Target segmennya ya. Segmen utamanya itu adalah 9 sampai 12, kemudian remaja 13 sampai 18, juga orang-orang dewasa. Jadi kalau ada terlalu banyak anak-anak balita kebanyakan minum ini juga nggak pas ya gitu karena kan ada gulanya dan lain-lain gitu. Nah, ini memang untuk 9 tahun ke atas sampai dewasa. Jenis kelaminnya nggak ada spesifikasi bisa untuk pria ataupun wanita. Pekerjaannya semua orang deh yang punya pekerjaan. Kalau yang nggak punya pekerjaan ya ibu rumah tangga juga boleh sih sebetulnya. Tetapi kan karena ini harus dibeli ya berarti orang-orang yang memang punya pekerjaan yang mampu beli ya. Meskipun harganya murah. Tapi kan kalau kalau dipikir aja deh, kalau memang nggak punya uang ya ngapain mesti harus beli gitu kan bisa bikin sendiri di gelas gitu pakai pakai gula sendiri atau pakai teh tawar juga bisa gitu. Tapi kalau yang di segmennya adalah kenapa harus memiliki pekerjaan, ya biasanya orang yang membutuhkan kepraktisan beli teh itu kan orang-orang yang di perjalanan, orang-orang yang mungkin haus lagi perjalanan ke kantor, pulang pulang kerja atau segala macam, pulang aktivitas. Nah, itu ada
adalah segmen utamanya. Kemudian pendidikan dari semua golongan masyarakat. Kemudian dari geografisnya ternyata itu untuk semua wilayah nasional di Indonesia, baik itu kota besar ataupun kota kecil, itu juga merambah ke luar negeri ya, ke pasar internasional. Jadi sudah sampai ke Saudi, sampai ke Fiji, Nigeria, Papua Nugini, US, dan lain-lain gitu. Kemudian kalau aspek psikografi itu karena memang teh botol ini kan memang apa ya, menjanjikan sebuah kesegaran. Nah, jadi dalam perkembangannya saat bersaing dengan kompetitor, Sosro ini memang benar-benar mengkampanyekan bahwa dengan mengkonsumsi teh, tubuh kita itu bisa sehat karena teh itu mengandung antioksidan. Bukan antioksigen, antioksidan gitu ya. Jadi memang mengena gitu. Ada sisi psikologis atau psikografiknya yang diambil gitu. Kenapa orang mau beli ini gitu? Karena ternyata kampanye yang disampaikan oleh PT Sosro itu adalah orang kalau minum teh itu eh, lebih sehat gitu. Karena teh itu ada antioksidan gitu. Berbeda dengan maaf orang yang mengkonsumsi alkohol atau mungkin soda dan lain-lain gitu. Jadi teh lebih sehat dibandingkan itu. Itu yang terus dikampanyekan oleh PT Sosro. Jadi ini juga safe untuk pelajar, mahasiswa, karyawan, PNS, pengusaha, buruh dan berbagai macam jenis pekerjaan bisa gitu untuk mengkonsumsi produk ini kapanpun, dimanapun. Mau itu masyarakat yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, semua bisa mengkonsumsi teh botol ini. Nah, kemudian S-nya sudah, T-nya sekarang kita masuk ke targeting. Target yang diincar oleh Sosro itu adalah target utama ya. Kita bicara target utama adalah orang-orang yang melakukan perjalanan hingga benar-benar eh, aduh aus banget nih di jalan ngelak banget gitu loh, ya udah deh gitu mampir ke kios-kios kecil gitu kan. Kalau di zaman dulu tuh kan biasanya ada yang gerobakan kaki lima yang bentuknya tertutup gitu, jadi ada orang yang bisa tidur di dalam gitu kayak kios kecil. Nah, di situ biasanya ada box cooler pendingin. Nah, di dalamnya ada es batu. Di dalam es batunya itu nanti di dalam boxnya yang dijajar-jajar es batu itu nanti ada botol-botol biasanya. Jadi kan kalau eh, teh botol ini biasanya dijualnya dalam bentuk krak-krak ya, dalam 24 krak gitu kan. Di dalam satu kayak keranjang gitu ada beberapa biji. Nah, biasanya oleh penjualnya itu ditaruh di dalam cooler box biar apa? Lebih dingin, lebih nikmat. Jadi orang yang haus beli itu satu botol tuh diminum serot, udah, hmm, udah deh, pokoknya seger banget gitu. Kenapa ibu tiba-tiba pengen minum juga ya? Saking menghayatinya ya. Tapi anyway itu loh beneran. Iklannya tuh nyampe banget gitu loh bahwa cara menikmati teh itu sekarang benar-benar eh, out of the box. Tidak hanya menuangkan teh dengan cara ala-ala England ya, ala-ala Ratu Inggris yang harus menyeduh kemudian dihidangkan hangat gitu. Tetapi ini bisa lebih ekspresif lagi, bisa kapanpun dimanapun nggak pakai lama. Udah apalagi ini bentuknya dingin, tinggal leguk. Hmm. Kalau saya boleh iklan sih, kalau kita lagi aus-ausnya di jalan, terutama jalan Jakarta yang macet gitu kan, kita capek, kemeringet, aduh, pulang kerja atau pulang aktivitas, pulang sekolah, pulang kuliah, haus banget. Kita jalan kaki cukup ngeluarin uang gak lebih dari 5.000, kita bisa minum. Itu solutif banget. Oke, itu adalah targeting dari PT Sosro. Kita akan ketemu di part selanjutnya untuk membahas positioning. Thank you untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.